Sebelum kita melaksanakan atau sudah pendapat ini, tolong diisi waktu ya. Ya Pak. Silakan yang silakan di depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bersempat dan kita menghadirkan dengan kita akan kita untuk mengikuti pelajaran pada ini. Salam dan salam tidak perlu kita ajarkan bersama siswa sebelumnya hingga kita akan Allah ini adalah kemuliaan baik-baik pada Madinah dan berikan kita suka dan dengan Muhammad Rasulullah SAW. Segala anda semua puasa kita ucapkan berarti ada puasa semuanya ya. Jadi makannya sahur kan? Segala sebelum kita melaksanakan mata pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu karena mudah-mudahan yang kita berdoa Allah melancarkan proses pelajaran kita pagi hari ini dari awal sampai akhir. Begitu bila kita berdoa menurut kepercayaan dan keinginan kita masing-masing. Berdoa bila doa selesai. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan mata pelajaran Boga Dasar ya. Ya Pak. Ya, di sini jurusannya bukan semua kan? Ya Pak. Oke. Pada pertemuan perdana ini, alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk tatap muka ya. Sekian lama corona melanda kita, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah bisa dipertemukan untuk tatap muka pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa belajar seperti ini, bisa sering tatap muka secara langsung, dan mudah-mudahan corona ini cepat cepat habis dan cepat nggak ada hilang dari Indonesia ini. Anda sekalian, karena pada hari ini kita pertemuan perdana, mungkin lebih dahulu kalau kata orang tak kena mengatakan aku, tak tahu kata sayang. Jadi lebih dahulu perkenalkan nama Bapak Abdul Rahman, biasanya dipanggil Abdul. Nah, dengan jurusan sendiri juga bersama kalian pada Boga, punya dan tidak tekanannya masih sekolah seperti sama juga seperti kalian, tapi di perguruan tinggi kemudian Universitas Negeri Padang. Baik, di sini kita akan mempelajari yaitunya tentang Boga Dasar. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, lebih dahulu kita ambil absennya. Tolong dengarkan baik-baik. Nama Jul Fahli. Ira. Badia. Dinara. Ajri.
Hadir Pak. Siti Muhammad, Hadir Pak. Robi, Hadir Pak. Tenia, Hadir Pak. Anggi, Hadir Pak. Tenia, Cynthia, Santia, Anissa, ya maaf, Vero, Ratu, Firda, Bunga, Belum datang Pak. banyak yang belum datang ya? Iya Pak. Baik, di sini masih ada yang belum. Bagi namanya? Siapa nak? Anissa Pak. Anissa. Sangka. Ada lagi? Dan ada ya? Bella. Mudah-mudahan yang belum datang itu cepat datang mungkin dari kantornya Sultan. Mungkin ada kendala kesehatan atau event gitu ya. Mudah-mudahan datang. Baiklah, masuk saja kita pada mata pelajaran kita pada pagi ini, yaitu tentang boga dasar. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang materi kita pada pertemuan pertama, Bapak mau bertanya pada anak-anak sekalian. Kita sini mempelajari tentang boga dasar. Nah, apa sih itu yang dinamakan boga dasar? Ada yang tahu? Tunjuk tangan dan perkenalkan dirinya. Enggak ada ya? Enggak Pak. Kalau memang ini, karena kita berpegangan. Baik, di sini boga dasar itu sendiri adalah pengetahuan mengenai cara atau teknik pengolahan makanan, mulai dari mempersiapkan bahan-bahan, peralatan memasak, mengolah bahan tersebut sampai dengan penyajian makanan. Nah, dengan menjadi kita pertama, yaitu kita akan pelajari tentang peralatan pengolahan, di mana peralatan pengolahan adalah berbagai benda atau bekas yang digunakan untuk mengolah suatu masakan. Nah, peralatan pengolahan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kitchen utensil atau peralatan dapur, yaitu peralatan kecil untuk mengolah suatu makanan seperti panci, pisau, dan sebagainya. Yang pertama yaitu peralatan dari baja, stainless, aluminium, dan tembaga. Peralatan jenis ini dikelompokkan pula menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu peralatan untuk memasak, yaitu seperti stockpot, yaitu panci untuk membuat kaldu, merebus daging, sayuran, dan membuat sup. Nah, ini seringkali digunakan baik di rumah maupun di sekolah ya. Dan ada juga yaitu sauce pot, yaitu panci untuk memasak saus, merebus daging, sayuran, dan sup. Ada juga frying pan, yaitu alat untuk menggoreng dengan minyak sedikit dan memasak omelet. Nah, di sini mungkin dari anda sekalian di rumah kalau masak telur mungkin sudah ada juga yang membuat omelet. Ada tahu yang cara membuat omelet? Karena ini sering sekali kalau kita sarapan pagi berarti kita menggunakan, kalau kita membuat nasi goreng kita menggunakan telur. Biasanya kalau enggak telur atau sapi, biasanya kita membuat telur omelet. Ada juga saucepan, yaitu panci bertangkai untuk membuat saus dan merebus sayuran. Ada saucepan, itu panci bertangkai untuk menumis, memasak saus, menggoreng daging dengan minyak sedikit. Ada dressing atau roasting pan, itu panci untuk memanggang daging, menggas, dan sebagainya. Nah, dari peralatan untuk memasak ini, ada yang anda sekalian mau tanyakan? Mungkin anda sekalian sudah sharing menolong orang tua di rumah memasak, gitu kan? Sudah jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, itu peralatan untuk menyimpan atau mencampur.
Yang pertama yaitunya istiqom, dia mampu untuk mengocok, kegunaannya untuk mengocok telur, ada juga untuk mengocok krim demi membuat mayonnaise. Ada juga seperti mixing bowl, intinya mangkuk untuk mengaduk, kegunaannya untuk mencampur makanan seperti salad, daging dan sebagainya. Ada juga blender atau alat peniris, intinya kegunaannya untuk meniriskan sayuran yang sudah direbus atau dicuci. Ada juga sebagai tempat nasi. Biasanya kalau di rumah kita pasti adalah kita menemukan alat semacam ini. Selanjutnya intinya ada tray, intinya bagi untuk membawa makanan, kegunaannya sebagai tempat menyiapkan dan menyimpan satu makanan. Ada bidan atau sendok bertangkai panjang, artinya untuk menyendok cairan seperti kaldu atau sup. Kalau ada sekalian, kalau membuat sup di rumah pasti akan menggunakan sendok semacam ini. Ada yang dari besi yang seperti tampilan di depan, ada juga yang terbuat dari plastik. Selanjutnya steamer dan spider atau serok, yaitu untuk mengambil makanan yang sedang direbus atau digoreng, menjelaskan makanan yang digoreng, membersihkan kulit pada kaldu. Ada frying spatula, artinya untuk membalik makanan yang sedang digoreng. Nah, ini sering sekali kita jumpai di rumah kita. Kalau kita menggoreng-goreng, biasanya sendok inilah yang paling umum kita gunakan. Yang ketiga yaitu peralatan kecil. Yang pertama yaitu saringan, artinya untuk menyaring kaldu, sup, saus, minyak goreng dan makanan yang direbus. Ada strainer atau saringan untuk menyaring teh, sirup, biasanya tepung dan lain sebagainya. Ada balon winch untuk kocokan telur, jadinya untuk mengocok telur, mayones, saus, mencampurkan adonan yang terbuat dari tepung, air, susu dan sebagainya. Ada peralatan memotong, seperti gambar yang saya tampilkan di depan. Ada seperti bilet yang mengupas sayur, untuk mengupas sayur, bawang, wortel atau sebagainya. Ada pisau seperti seperti dia tampil knife yang bisa kecil untuk mengupas sayuran. Ini biasanya khusus pisaunya untuk mengupas sayuran. Ada juga seperti knife pisau umum yang sering digunakan baik di rumah maupun di hotel dan restoran. Sering juga digunakan pisau tidak terganti khusus untuk dapurnya. Dan seperti pisau clipper atau pisau besar yang untuk memotong pinggang atau memisahkan sama daging. Dan rolling knife yang bisa memisahkan tulang atau daging, dan biasanya itu tujuannya untuk men-slice. Ada bread knife atau slicing knife, artinya pisau untuk memotong roti, sandwich, memisahkan daging matang seperti roast dan ham. Biasanya sering kita jumpai tempat-tempat orang yang menjual sandwich ya. Orang yang menjual roti biasanya sering kita jumpai pisau ini. Selanjutnya intinya parutan. Nah, ini sering kali kita gunakan di rumah, intinya untuk memarut kelapa, sayuran dan keju. Biasanya kita kalau di rumah, biasanya kalau membuat parutan pasti kita menggunakan parutan ini untuk memarut betopaknya, wortel dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya intinya peralatan dari kayu. Seperti tampilan di depan, intinya ada coffee box, intinya untuk alat memotong karkas hewan. Nah, ini khusus alatnya. Kalau biasanya kita jumpai di pasar. Biasanya kalau kita pergi ke pasar, pasti anda sering jumpai alat semacam ini. Biasanya orang menggunakan alat ini untuk memotong ayam, daging,
Yang kedua yaitunya cutting board, yaitunya untuk alas memotong sayuran, buah, bumbu, kue dan lain sebagainya. Biasanya kalau cutting board ini biasanya di sekolah kita saya tidak gunakan. Baik di sekolah maupun di hotel nantinya juga menandatangani alat seperti ini. Yang ketiga yaitunya hujan spatula, yaitu untuk mengaduk makanan yang sedang ditumis atau digoreng. Keempat, rolling bag, artinya untuk mengirimkan atau mengirim adonan roti dan lain sebagainya. Sebenarnya dry, artinya baki untuk membawa makanan. Nah, biasanya kalau baki dry buat ini biasanya kita jumpai di restoran-restoran. Biasanya kalau kita pergi di kafe atau restoran, biasanya lainnya itu menggunakan dari ini. Selanjutnya peralatan dari karet. Peralatan dari karet ini artinya seperti spatula, yang untuk mengambil saus, bahan cair dari tempat pencampuran mencampur bumbu yang jatuh. Nah, biasanya ini sangat mudah dijumpai kalau Anda sering pergi ke pasar, juga sering dijumpai bagi orang menjual bumbu-bumbu di pasar. Nah, kalau biasanya orang-orang menggunakan spatula dan karet ini karena mudah untuk mengambil bumbu kalau orang membelinya. Selanjutnya intinya peralatan dari plastik atau melamin. Yang pertama plastik board, artinya sama dengan board aluminium yang kita gunakan pada sekolah itu untuk mencampur dan menyimpan suatu makanan. Tapi board ini lebih kecil dari board yang kita gunakan di sekolah. Selanjutnya cutting board, alat untuk memotong makanan sama yang cutting board yang dari kami tadi. Ini sama gunanya intinya untuk memotong bahan-bahan makanan. Nah, selanjutnya yaitunya ada kitchen equipment atau perlengkapan dapur. Peralatan besar yang berfungsi sebagai dapur untuk mengolah makanan, seperti oven, kompor, dan lain sebagainya. Nah, dari peralatan besar ini dapat juga dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu peralatan listrik dan gas. Nah, seperti tampilan di depan ada seperti boiler, artinya alat untuk merebus telur. Alat ini khusus untuk merebus telur. Biasa dapat dijumpai di hotel. Yang kedua artinya toaster, artinya untuk membuat roti bakar. Nah, seperti kita membuat sandwich, kalau ada kesempatan besok ya kita praktek membuat sandwich, pasti kita bakar dulu rotinya jadi. Yang ketiga yaitu deep fryer, yang menggoreng makanan dengan minyak. Ini menggunakan minyak banyak ya, cuman ada saringannya nanti supaya memudahkan mengangkat makanan yang sudah matang. Ada frying pan yang menggoreng makanan dengan minyak sedikit, menumis, merebus, brown stock, dan mengrice atau lain sebagainya. Selanjutnya ada pan bearing yang alat untuk memanaskan makanan. Nah, ini sebenarnya untuk memanaskan makanan yang sudah siap saji. Selanjutnya yaitu microwave, ini alat untuk memanggang. Jadi sudah biasa kita gunakan praktek sering kita gunakan microwave ini. Selanjutnya yaitu yang besar, ini alat untuk membuat adonan kue. Nah, nantinya kalau kita membuat kue dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak, kita menggunakan alat ini supaya lebih memudahkan kita dalam membuat bahan dari kue yang akan kita buat tersebut. Selanjutnya ada meat grinder yang mencincang daging. Nah, ini biasanya kalau kita mencincang daging itu kan menggunakan pisau.
lapisan juga. Nah, kalau lebih memudahkan, ini adalah salah satu solusinya. Ada alatnya besok, tentunya yang dinamakan dan ini mencincang lagi. Nah, lebih memudahkan kita dalam mencincang lagi. Selanjutnya ada refrigerator, yang alat untuk menyimpan makanan dalam suhu dingin. Refrigerator ini hanya berguna untuk menyimpan makanan dalam suhu dingin, tidak dibekukan. Seperti kalau ini kalau kita membuat sambal, kalau tidak kita masukkan ke dalam ini, mungkin tahan sama kita cuma 1 hari. Nah, jadi kalau kita menggunakan refrigerator ini, palingan bisa bertahan sama kita itu 2 hari atau 3 hari. Selanjutnya ada freezer. Nah, freezer inilah alat untuk menyimpan makanan dalam kondisi beku atau dibekukan. Contohnya seperti daging, seperti daging, udang, singkat atau lain sebagainya. Nah, yang kedua ada peralatan non listrik. Dan di depan ininya seperti tabel, ada meja-meja. Biasanya kalau peralatan ini cuma kebanyakan di kafe atau di sekolah dapat kita jumpai. Misalnya kalau di hotel sudah menggunakan alat yang stainless. Yang kedua yaitu seperti wastafel, kita dapat cuci bahan makanan. Misalnya kalau wastafel ini baik di sekolah, di hotel maupun di rumah kita masing-masing, pasti sudah ada wastafel ini. Nah, selanjutnya ada juga kita membahas teknik peralatan dan penyimpanan peralatan. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam peralatan itu, tentu kita harus mengetahui teknik peralatan dan penyimpanan peralatannya ya. Yang pertama itu yang peralatan kecil, seperti besi. Intinya kalau cara teknik penyimpanan itu, intinya yang pertama pergunakan sikat lalu cuci di lembut untuk mencegah goresan pada alat yang besi tersebut. Yang kedua, pergunakan air panas dan deterjen dan bilas pada air hangat sebelum dikeringkan. Yang ketiga, keringkan dengan lap kering, kemudian habisi minyak sebelum disimpan supaya tidak berkarat. Yang kedua, tentunya ada yang dibuat peralatan itu tadi dari plastik atau melamine. Nah, cara penyimpanannya itu seperti yang pertama, rendam pada air hangat, dijatuhi boleh tidak, gosok, semua lembut, bilas dengan air dingin dan berendam. Setelah itu baru kita simpannya. Lalu ada yang disebut aluminium. Nah, peralatan itu ada yang dibuat dari aluminium. Cara perawatan penyimpanannya itu yang pertama yang rendam dengan air panas yang berisi deterjen, gosok dengan sikat halus, bilas dan keringkan dengan air bersih. Lalu jangan menggunakan air asam, soda karena dapat menyebabkan aluminium. Nah, karena asam atau soda peralatan dari aluminium ini itu sangat fatal akibatnya, karena bisa larut peralatan aluminium tersebut. Yang keempat, peralatan yang terbuat dari kayu. Itu kalau peralatan dan penyimpanannya, kita yang pertama menggunakan kuping buat salurkan, sebenarnya tidak dicuci dengan air, cukup ditaburi dengan tepung, kemudian sikat dengan sikat baja seperti kuping buat tadi. Saya itu dah menggunakan tepung saja cuma sikatnya. Yang kedua itu spatula, ya sebaiknya dicuci dengan air panas sampai deterjen kemudian dijemur. Nah, karena dari plastik itu kalau kita tidak jemur sebentar itu lama keringnya. Jadi lebih baik kita jemur sebentar kita simpan.
Materi selanjutnya ada perlengkapan besar. Ya, syarat peralatan yang pertama adalah peralatan listrik dan gas. Artinya cara perawatannya, cara membersihkan harus sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan tadi. Nah, biasanya kalau kita besok kalau anak sekalian lagi magang keluarga, biasanya itu kalau kebutuhan listrik dan gas ini perawatannya disesuaikan aja dengan pihak hotel. Yang kedua ada peralatan listrik. Tentunya harus dibersihkan secara menyeluruh setiap hari. Pergunakan air panas diisi hujan, sikat halus, kemudian bilas dan keringkan. Contohnya seperti blender, bukan dari listrik. Saya sudah kita gunakan itu, kita harus membersihkannya dengan air panas. Nah, supaya alat tersebut tidak menempel di dalam alat tersebut, supaya alatnya yang kita olah dalam alat tersebut tidak menempel dalam alat tersebut. Dalam kelas 5 selanjutnya ada teknik penyimpanan. Nah, setelah kita melakukan perawatan, pencucian, pasti kita akan melakukan penyimpanan alat. Nah, setelah kita mengolah suatu makanan, setelah kita rawat, kita cuci, kita akan menyimpan. Nah, dari teknik menyimpan ini peralatan masak yang sudah dibersihkan kemudian disimpan dan ditumpuk terbalik pada alat yang bersih dalam keadaan kering. Nah, biasanya kalau kita sudah mengolah suatu makanan dan alat tersebut, alat yang sudah kita gunakan itu kita cuci, sebelum kita simpan, pasti kita tumpuk dengan sejenis peralatan tersebut dengan cara ditentukan. Supaya apa? Supaya alat yang kita bersihkan itu cepat kering. Karena kalau dalam keadaan basah kita simpan itu peralatan tersebut akan kotor atau berbau. Yang kedua adalah fungsi peralatan pengolahan makanan. Nah, adapun fungsi dari peralatan pengolahan makanan ini, yaitu fungsi utama dari peralatan memasak, yaitu sebagai alat untuk mengolah suatu bahan makanan yang mentah menjadi makanan yang siap saji. Nah, adapun syarat peralatan pengolahan makanan. Syarat peralatan pengolahan makanan yang pertama yaitu terbuat dari bahan yang tidak membahayakan, yang bisa berdampak buruk pada makanan. Yang kedua, yang mudah dibersihkan, tidak mudah kita bersihkan. Yang ketiga, tahan terhadap panas. Selanjutnya adalah prosedur penggunaan peralatan pengolahan makanan. Yang pertama yang memakai peralatan yang bisa fungsi maksimal. Nah, kalau saat kita pakai satu peralatan, kita cek dulu apakah tersebut maksimal untuk kita gunakan atau tidak. Yang kedua, memberikan tingkat kematangan yang sempurna, bagaimana masaknya dengan siang. Nah, dan supaya kita pula alat apa yang harus kita gunakan dalam proses makanan tersebut. Yang ketiga, tidak mempengaruhi kualitas makanan. Nah, alat yang kita gunakan itu tidak berdampak pada makanan yang kita olah, tidak mempengaruhi rasa kualitas yang kita olah. Yang keempat, tidak mudah rusak. Nah, alat yang kita gunakan ini harus tahan lama, bisa kita gunakan berbulan-bulan. Yang kelima, tidak luntur, sebab karena peralatan masak yang luntur akan mempengaruhi kualitas makanan. Nah, sebelum kita memasak, kita harus memperhatikan terlebih dahulu peralatan yang kita gunakan luntur atau tidak. Kalau luntur, jangan gunakan lagi, karena itu akan berdampak pada makanan yang ada. Keenam, tidak mengandung bahan kimia yang bahaya bagi tubuh. Ini sangat kita perhatikan, Pak. Kalau peralatan itu mengandung bahan kimia, itu bisa jadi makanya kita malam itu bisa jadi keracunan, bisa jadi berdampak pada tubuh kita juga akan sakit dunia. Baik, kalau materinya cuman
Untuk materi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mas ada beberapa video yang mungkin sebagai penunjang bagi kita semua untuk melaksanakan perkuliahan ini. Nantinya sebagai acuan bagi kita untuk melaksanakan praktek. Ibu sebentar. Silakan Anda perhatikan video yang Bapak tampilkan. Kalau ada lagu atau geometri bisa diperhatikan. Kalian kemungkinan ini tidak ada di rumah saya. Ya. Oke, untuk pertama akan mengenalkan kalian apa itu kitchen equipment. Ya, di sini kitchen equipment itu ada di sini di sebelah Bapak ada toaster. Terus Yang Anda perhatikan ini ada toaster. Ya. Perbedaan dari toaster sama oven toaster ini sangat beda. Kalau di sini kalian bisa menggunakan toaster ini untuk memanggang roti atau roti yang digunakan untuk membuat sandwich. Terus Nah, seperti tadi ya, toaster ini untuk oven toaster ini yang khususnya untuk memanggang roti. Nah, sudah contohkan tadi seperti kita membuat sandwich. Nah, kita pasti akan menggunakan roti yang kita pakai terlebih dulu. kalian bisa gunakan untuk memanaskan atau memanggang hotdog atau apa namanya burger. Nah, dan selanjutnya di sini ada stok kompor yang kalian gunakan untuk memasak. Habis itu di sini ada Nah, ini ada yang tahu ada sekalian. Nah, ini biasanya kompor ya, yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, baik di hotel. Itu kompor yang sering kita gunakan. Kita jumpai dia seperti kompor yang tidak ada di sini. cooking, ya, di mana cooking ini kalian bisa pergunakan untuk preparation, ya, untuk menyiapkan bahan-bahan atau alat yang akan kalian olah. Itu bisa kalian sebut juga apa namanya mix and place. Ya, dalam bahasa Inggrisnya mix and place, dalam bahasa Inggrisnya adalah preparation, dan dalam bahasa Indonesianya itu adalah mempersiapkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan kembali ke kitchen utensil, di mana kitchen utensil itu adalah peralatan kecil yang bisa kalian pindahkan atau kalian bawa kemana. Ya. Contohnya seperti di sini ada cutting board, kalian bisa gunakan untuk memotong buah atau sayuran atau daging. Terus habis itu di sini ada knife yang kalian bisa gunakan untuk memotong sayuran. Terus habis itu ada blade knife. Ya, kalian bisa gunakan. Nah, benar sekalian, seperti materi yang sudah Pak sampaikan tadi. Nah, ini biasanya pada hotel, di restoran, bisa digunakan baking board, misalnya seperti keyboard dan joystick. Nah, seperti ada sendok roti atau apa namanya pisau roti yang sering juga dijumpai di hotel. Untuk memotong. Oke, selanjutnya itu ada pen. Kalian bisa menggunakan untuk saute atau dalam bahasa Indonesia itu menumis dengan menggunakan sedikit minyak. Habis itu di sini ada saucepan digunakan untuk membuat saus atau memanaskan saus. Dan selanjutnya itu ada pan grill. Ini kalian bisa gunakan untuk grill apa namanya patty untuk buka ataupun Nah, pan grill ini biasanya kita jumpai dia membuat stick di restoran, di kafe, di hotel. Yuk, pan grill ini biasanya membuat stick. sukses untuk hotdognya. Ya.
selanjutnya ada greater. Nah, greater ini adalah pemarutan dengan Nah, ini kita tadi yang Bapak sampaikan, jadi parutan ini yang sangat sering dipakai di rumah, di sekolah, di restoran, seperti parutannya sering kita gunakan. Sudah seperti bakwan kita buat beberapa semangat tadi, gunanya untuk memarut boba, wortel, dan lain sebagainya. marut kelapa, marut cheese juga bisa. Ya. Habis itu ada extracer. Extracer ini kalian bisa gunakan untuk mengolah telur yang berat. Habis itu selanjutnya adalah spatula. Spatula ini kalian gunakan untuk mengangkat makanan yang disobek atau membolak-balikkan makanan di atas pan yang panas. Ya. Habis itu ada ladle. Nah, ladle ini kalian bisa pergunakan untuk mengambil stok atau kaldu, dan kalian juga bisa pergunakan untuk mengangkat sup. Nah, selanjutnya itu ada strainer spider. Ya, ini kalian bisa gunakan untuk mengangkat sayuran yang beriklan seperti direbus. Ya, ini juga ada skimmer. Ya, kalian juga bisa gunakan untuk mengangkat vegetable atau sayuran yang di-blend. Habis itu di sini ada chemical strainer. Ya, cara penggunaannya juga sama seperti strainer. Terus selanjutnya di sini ada bowl. Bowl ini kalian bisa pergunakan untuk membuat saus, ya, untuk mengaduk saus, ataupun juga kalian bisa pergunakan untuk wadah atau tempat preparation kalian. Oke, dan untuk yang terakhir selanjutnya di sini ada stock pot. Ya, kalau di rumah kalian mungkin ini disebut namanya panci. Oke, sekian dulu dari Bapak untuk penjelasannya. Mungkin nanti saya Nah, itulah beberapa video yang Bapak tampilkan. Maka dari Anda sekalian ada yang lagu atau kurang mengerti dari video yang sudah Bapak tampilkan dan video yang sudah Bapak paparkan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Pak Anggi, silakan. Baik Pak, perkenalkan saya Nida Janji dengan Mas Dulu. Saya ingin bertanya Pak, untuk peralatan yang stainless steel, semisal ketika peralatan itu berkarat, apakah ada cara tersendiri untuk menanganinya Pak? Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang bisa jawab pertanyaan dari teman kita tadi? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita tadi? Bisa? Gak ada. Baik, terima kasih Pak Agi yang sudah memberikan pertanyaan itu bagus. Cara penanganan peralatan stainless yang sudah berkarat, ya. Biasanya kalau peralatan stainless itu yang sudah berkarat, biasanya petani pertama kita tangani yang kita bersihkan terlebih dahulu. Misalnya stopwatch atau panci di rumah yang bisa kita gunakan. Biasanya kalau itu yang berkarat, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan terlebih dahulu, lalu kita rendam dengan air panas. Kita beri itu deterjen dan kita biarkan sebentar, sekitar 5 menit supaya terangkat karat-karat yang berada di stainless tersebut. Nah, setelah 5 menit baru kita gosok dengan menggunakan sikat. Nah, setelah itu kita bersihkan dengan air bersih, lalu baru kita keringkan. Cuman kalau penanganannya mungkin seperti itu lagi. Ada lagi yang kurang paham dengan kemampuan materi atau dari video tadi? Tanya. Ya, jawaban dari Andi tadi Pak. Oh ya, silakan. Mungkin solusinya kalau
Oh ya, itu juga tadi kajian di sana bisa juga seperti itu supaya apa namanya karetnya itu bilang kaca bilang di situ supaya pakai sini lagi. Ya, jadi cara biasanya kalau alat bongkar itu bisa dibersihkan dengan minyak manis, minyak goreng. Minyak goreng. Ya. Tapi belum. Ya. Oh iya, yang seperti yang saya sampaikan oleh teman Nagi tadi Nala, ya biasanya orang juga rumah yang menggunakan minyak goreng supaya memudahkan jadi Nala, mudahkan hilang karet dari stainless steel. Ya. Ada Bersih bukan stainless. apa? Oh, bersih. Ya, jika sama lagi, biasanya itu kita dimensinya bisa menggunakan minyak goreng. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, tidak ada. Mungkin di minggu depan. Di sini kita 21 orang ya. Kita buat kelompok menjadi 3 kelompok. Berarti ada yang tunjuk satu kelompok ya. Baik, karena waktunya sudah habis untuk 3 minggu depan, jadikan kelas ini menjadi karena 21 orang buat menjadi 7 kelompok. Berarti ada yang 3 kelompok. Nah, itu tugasnya tolong catat. Tolong catat ya 3 kelompoknya. Ada jelas sampai belakang? Jelas, Pak. Tapi agak besar nih, Pak. Nah, untuk tugas kelompok besok, tolong Anda kerjakan tugas ini dengan cara buat makalahnya dan kita presentasikan minggu depan. Nah, Anda sekalian, mungkin pada hari ini kita cukupkan mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan baik kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan selalu puasa kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin
Sekian dari Bapak, banyak tidak kurang Bapak mohon maaf. Atas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.